tahapan pemilu 2024 yang dilaksanakan serentak dan terpusat dari KPU RI dan disaksikan serta diikuti oleh seluruh KPU Provinsi se-Indonesia, KPU Kabupaten Kota se-Indonesia, beserta Forkopimda Kabupaten Kota se-Indonesia, partai politik yang di setiap kabupaten kota se-Indonesia, dan juga insya Allah disaksikan oleh rakyat Indonesia. Kalau tidak salah ini live streaming. Dan kita di Kabupaten Bandung berbahagia sekali dalam suasana yang insya Allah cerah pada malam hari ini. Semoga acara peluncuran tahapan pemilu 2024 di seluruh Indonesia bisa berjalan dengan baik. Salat serta salam semoga dilimpah curahkan keberjunan kita Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya. Semoga syafaatnya sampai kepada kita semua. Ibu, bapak yang saya hormati, izinkan sebelum kita menonton bersama peluncuran yang nanti akan dilakukan oleh KPU RI, di hadapan ibu bapak sekalian ada layar, dan layar yang terpampang itu memang asli dari RI. Jadi otomatis ketika nanti RI akan memulai, maka dengan sendirinya kita bisa langsung melihat karena real time ya, sudah tersambung gitu. Dan ibu bapak sekalian, pada kesempatan ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan, tidak sampai 1 jam pastinya. Yang pertama, atas nama KPU mengucapkan terima kasih, apresiasi dan bangga atas atensi seluruh pihak stakeholder pemilu di Kabupaten Bandung. Setidaknya dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian menunjukkan kesiapan kita semua sesuai dengan tupoksi kita masing-masing untuk melaksanakan tahapan pemilu 2024. Tapi saya ingin cek, ini kita mulai ya, Pak Irman dan kawan-kawan tolong sambut kalau memang siap. Jawab, KPU siap menyelenggarakan pemilu 2024? Siap. Di situ udah Bawaslu pasti siap lah. Oh iya sudah. Saya tanya berikutnya yang partai politik ini. Partai politik Kabupaten Bandung siap melaksanakan pemilu 2024? Iya, alhamdulillah. Udah, penyelenggaranya sudah siap, partai politiknya siap. Nanti kalau Forkopimda kesiapannya, bupati yang akan menyampaikan. Pasti, tapi jawabannya sudah tahu, pasti siap gitu. Tapi beliau sendiri nanti yang akan menyampaikan. Jadi ibu bapak sekalian, saya kira sudah kita ketahui bersama bahwa PKPU tahapan nomor 3 sudah keluar. Dan hal yang akan kami lakukan, Pak Bupati, Pak Kapolres dan lain-lain, kami pastinya akan segera merapikan dulu sistem komunikasi kami dengan partai politik. Ya, kami benahi ya. Contoh misalnya ini hal yang sederhana saja. Keanggotaan WA, ketua, LO dan sebagainya. Kemudian SK-SK yang mau kita perbarui. Nanti akan kita mohon kepada partai politik untuk mengupdate agar komunikasi kita selanjutnya tidak salah alamat, tidak salah orang. Jadi ini sudah kita bewarakan. Nanti di rakor pertama kita minta LO membawa surat tugas. Selanjutnya kita akan lari. Jadi partai politik sudah terbiasa, insya Allah harus siap-siap dengan tahapan. Mangga dibaca PKPU 3. Kalau ada hal yang belum jelas, mangga kita diskusikan. Ya, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, tadi kita ingat insya Allah kami KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu 2024 di Kabupaten Bandung insya Allah sudah siap. Personil segitunya insya Allah siap. Bagaimanapun ya Ketua Bawaslu, kondisi personil yang ada kita siap untuk melaksanakan. Apalagi partai politik sudah siap,
Dan insya Allah dari Forkompimda juga selama ini telah mensupport kita. Jadi tidak ada alasan untuk perhelatan pemilu 2024 di Kabupaten Bandung tidak terselenggara dengan sukses. Sesuai dengan pengalaman, maka kuncinya adalah kami akan memulai dari diri kami. Ibda' binafsik. Kami akan memulai untuk kita bekerja dengan niat melayani rakyat melalui partai politik. Karena penghikmatan KPU kepada partai politik sejatinya adalah penghikmatan kepada rakyat. Karena partai politik adalah representasi dari rakyat. Begitu ya Pak Halim? Pak Haji betul ya? Jadi nanti saya kurang semangat pidatonya. Ini para ketua hadir di sini. Dan itu dimulai dengan niat kita untuk memberikan penghikmatan yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Kuncinya adalah komunikasi. Ya, alhamdulillah selama ini kami sesama penyelenggara dengan partai politik, penyelenggara dengan Forkompimda, partai politik dengan Forkompimda dan semua stakeholder, ketika kita terbuka berkomunikasi dengan lancar, insya Allah segala hal bisa diselesaikan. Namun yang namanya selesai dari perhelatan kontestasi, ya tidak mungkin semuanya jadi anggota DPRD. Jadi di awal memang nanti teman-teman partai harus memberikan briefing kepada seluruh kadernya yang calon itu bahwa hanya 55 anu kenging kursi, sementara calonnya adalah 500 sekian. Ya, Bapak Ibu sekalian, karena moga-moga nanti tidak terlalu lama yang sebentar lagi akan kita lihat, dan kami nanti juga sesuai dengan rundown acara di pembawa acara kita akan mendengarkan sambutan Bupati. Maka satu poin lagi yang akan kita sampaikan, pada waktu yang tidak terlalu lama nanti dulu Pak Kapolres kita sudah berkeliling ke partai politik, ya. Maka setelah ada PKPU kami akan beraudiensi dengan Forkompimda. Setelah itu nanti kita akan mengadakan rapat koordinasi semua pembenahan awal termasuk dengan PKPU, tahapan dan sebagainya. Dan terus untuk rapat koordinasi selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini saja yang barangkali bisa saya sampaikan, dan alhamdulillah Pak Bupati kita bisa menyediakan tempat seperti ini. Tapi insya Allah kita mohon doanya, hitungan 1 tahun 2 tahun moga-moga berbeda. Saya tidak tahu perbedaannya. Insya Allah ada perbedaan, sehingga ke depan kalau misalnya ada acara ini ada hujan, moga-moga bisa lebih nyaman lagi. Kami juga mohon maaf pada Pak Bupati, para Forkompimda, para undangan apabila dalam menerima kehadiran, sajian dan menyediakan tempat barangkali belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Sekali lagi kami mohon maaf, dan insya Allah untuk seterusnya nanti kita akan berkomunikasi sesuai dengan tahapan, dan seperti juga hajatan-hajatan pemilu sebelumnya, alhamdulillah Pak Kapolres di Kabupaten Bandung selama ini dikenal kondusif. Walaupun bisa jadi kontestasi itu ada gesekan dan sebagainya, tapi bisa terjaga karena barangkali kita melihat sebagai tolak ukur kedewasaan partai politik. Masyarakat dalam berkontestasi ini juga sangat mempengaruhi kondusivitas masyarakat, dan ini modal sosial yang sangat berharga di Kabupaten Bandung. Dan ini juga barangkali kita saling percaya, juga saling menjaga integritas kita, sehingga tidak ada yang terciderai, sehingga kontestasi dan hasil apapun itu bisa diterima dengan lapang dada. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk berikutnya nanti kita akan ketemu di undangan-undangan selanjutnya. Terima kasih kepada pihak keamanan, Pak Kapolres dan Pak Dandim yang telah membantu, memfasilitasi sehingga
kondisi suasana di Kabupaten Bandung sampai hari ini bisa kondusif. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Robbi sori sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil azim. Yang saya hormati rekan saya Pak Kapolresta Bandung, Bapak Kombes Pol Kusworo Wibowo SHSIK MH. Yang saya hormati dari Kapolres Cimahi, ya, yang dalam ini diwakili oleh Pak Kapolsek Marga Asih. Yang saya hormati Pak Kajari Kabupaten Bandung, selamat datang. Pak Sugeng Sumarno Esa yang mewakili Dandim 0624, Pasi Intada Kodim 0624, Kapten Infanteri Totok H. Jantan. Yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Bandung, Bapak Agus Baroyo SPM MPD, beserta jajaran KPU Kabupaten Bandung yang tadi sudah menyatakan kesiapannya. Tepuk tangan untuk jajaran KPU. Dan yang saya hormati Ketua Bawaslu, Bapak Kahpiana SPDI. Yang saya hormati Pak Asisten Pemkesra, Bapak Erik Juriara, juga hadir Kepala Kesbangpol Pak Ajat Sudrajat, SMSI beserta jajaran dan sekretaris, dan juga dari Kasatpol PP atau yang mewakilinya. Yang saya hormati para pimpinan partai politik atau yang mewakili, alhamdulillah hadir semuanya. Yang tadi sudah di absen, dari Golkar, dari PKB, dari PDI Perjuangan, dari PKS, Nasdem, Garuda, terus Perindo, ya, PKP, apa? PBB. Yang belum di absen, Gerindra, PKP, PSI, ya, dan juga semuanya, dan PWI Kabupaten Bandung, juga JTI Kabupaten Bandung, juga tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, hadirin semua dan rekan-rekan yang dalam kesempatan ini bisa hadir. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam acara nonton bersama peluncuran tahapan pemilu serentak tahun 2024. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selamanya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, pertama-tama atas nama pemerintah daerah Kabupaten Bandung saya mengapresiasi atas diluncurkannya tahapan pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024 pada hari ini sesuai dengan tahapan dan PKPU nomor 3. Sebagaimana diketahui, tahapan pemilu berpacu dengan di mana pada pasal 167 ayat 6 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menetapkan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Berdasarkan perhitungan itu, dengan jadwal hari pencoblosan untuk pemilu tahun 2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 14 Februari tahun 2024, tahapan penyelenggaraan paling lambat harus dimulai pada tanggal 14 Juni tahun 2022 saat ini atau hari ini. Kiranya saya perlu ingatkan melalui keputusan KPU RI nomor 21 tahun 2022 tentang hari dan tanggal pemungutan suara pada pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD, anggota DPD provinsi, anggota DPD Kabupaten Kota serentak tahun 2024. Menerangkan bahwa untuk pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPD Kabupaten Kota, dan anggota DPD RI dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Sementara itu, untuk pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pada tanggal atau pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024. Pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya berharap dengan diluncurkannya penetapan pilkada serentak ini
kita bersama-sama dapat menciptakan iklim demokrasi. Alhamdulillah saya dengan Forkopimda, Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim, juga Pak Danlanud, kita sudah siap untuk bisa mengawal prosesi pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024. Tentu pada hari ini saya minta kepada semua tahapan-tahapan ini bisa dilakukan, baik tahapan verifikasi, penetapan dan mulai penjaringan, terutama pada peserta partai politik, ya, peserta pemilu yang mungkin nanti akan ditetapkan pada bulan Desember tahun 2022 ini. Ada berapa partai politik, canapa ya, tapi informasi ada 75 partai politik yang sudah disahkan di Kementerian Hukum dan HAM. Tentu berapa partai politiknya nanti ditentukan sesuai dengan jadwal bulan Desember tahun 2022. Saya berharap bahwa pelaksanaan di Kabupaten Bandung betul ya apa disampaikan oleh Pak Ketua KPU bahwa alhamdulillah selama ini pelaksanaan pemilu di Kabupaten Bandung berjalan aman Pak Kapolres, ya apalagi Pak Kapolresnya gercep nih. Jadi yang sigap dan termasuk Pak Kejari juga dan Bawaslu juga di sini sigap sehingga untuk bisa meminimalisir persoalan-persoalan yang terjadi. Untuk itu mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Bandung sekali lagi selamat bekerja kepada KPU. Ya, memang KPU ini ada pergantian Pak Kapolres pada tahun 2023 manakala 4 bulan lagi pelaksanaan hari H ada penggantian KPU. Saya sudah konfirmasi ke Komisi 2 bahwa tetap tidak ada perpanjangan rencananya. Tetap ada pergantian KPU, tetapi tahapan-tahapan ini wajib dilakukan dan dilaksanakan oleh KPU yang saat ini. Tapi mudah-mudahan KPU yang ada sekarang tetap terpilih kembali, ya. Kenapa? Karena kalau misalkan ada yang baru atau dipimpin atau struktur KPU-nya oleh yang baru, saya pikir ini agak sedikit rancu gitu ya. Tapi mudah-mudahan ada solusi. Hal ini juga saya berharap bahwa pelaksanaan pemilu biasanya sudah mulai, ya. Saya lihat tadi ada beberapa tahapan-tahapan diantaranya untuk daerah-daerah pemilihan ini juga ditetapkan oleh KPU saat ini yang tentunya nanti ada informasi dan masukan-masukan dari teman-teman partai politik dan juga bagaimana untuk menetapkan berapa dapil atau masih tetap 7 dapil atau ada pengurangan atau penambahan nanti disesuaikan dan disepakati oleh KPU. Untuk itu saya berharap pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 semoga bisa berjalan dengan lancar, ya, tanpa ada hambatan, dan siapapun nanti yang jadi pemenang itulah hasil perjuangan masing-masing partai politik dan tentunya semua harus bisa menghormati keputusan-keputusan yang berdasarkan kesepakatan dan juga ketetapan yang dilakukan oleh wasit kita KPU. Tentunya saya berharap KPU juga harus melakukan tugasnya sesuai dengan aturan perundang-undangan secara fair play, tidak ada keberpihakan dan saya mohon dengan netral, maka pelaksanaan pemilu ini akan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan ujungnya akan sukses untuk warga masyarakat Kabupaten Bandung. Demikian sambutan singkat dari saya. Selamat menyaksikan peluncuran tahapan pemilu 2024 pada hari ini. Semoga sekali lagi kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsiran. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat malam sekali lagi dan juga selamat datang kepada yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kami hormati Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang kami hormati Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan Kementerian Lembaga atau yang mewakili, yang kami hormati Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan partai politik peserta pemilu,
Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua, anggota KIP Aceh KPU Provinsi seluruh Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan NGO ataupun LSM pegiat pemilu. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring dan rekan-rekan media serta hadirin undangan yang berbahagia. Baik, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul bersama pada hari ini, Selasa tanggal 14 bulan Juni tahun 2022, tentunya dalam acara yang sangat luar biasa ya Mas Edo ya, yaitu dalam acara Peluncuran Tahapan Pemilu tahun 2024. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak sambutan Presiden Republik Indonesia. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Tito Karnavian. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama tentunya kita dengan tiada hentinya memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan sehingga dapat hadir pada acara yang sangat penting yaitu peluncuran tahapan pemilu untuk tahun 2024. Acara ini merupakan hasil kerja kita bersama, terutama melaksanakan beberapa kali rapat konsinyering dan akhirnya tercapai kesepakatan antara penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu dan DKPP dengan legislatif yang diwakili oleh DPR RI, Komisi 2 khususnya, serta pemerintah yang diwakili oleh kami selaku Menteri Dalam Negeri. Hasil rapat dan konsinyering tersebut menyepakati untuk tahapan pemilu dan kemudian Ketua KPU sudah mengeluarkan peraturan KPU yang menandai resminya tahapan dimulai pada hari ini. Indonesia kita harus menjadi rujukan dunia dalam penyelenggaraan pemilu. Karena itu dorong partisipasi pemilih yang tinggi, termasuk diantaranya memberikan pendidikan politik secara masif. Pendidikan politik dalam arti agar masyarakat paham tentang hak-haknya dalam election, pemilihan, karena menentukan perjalanan bangsa ke depan. Kemudian tahun 2019 yang lalu, kita tahu bahwa kita adalah salah satu negara yang partisipasi pemilihnya tertinggi di dunia, yaitu 81%. Beliau juga meminta agar memastikan tata kelola pemilu yang akuntabel,
dan juga menjaga pemilu agar aman, damai, tidak ada masalah yang serius di bidang kesehatan seperti wafatnya petugas di lapangan di masa lalu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Hasyim Asy'ari, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, terima kasih atas kehadiran pada kesempatan malam ini. Yang kami hormati Wakil Ketua DPR RI, Bapak Haji Doldovic Paulus, terima kasih Bapak atas kehadirannya. Yang kami hormati Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bapak Nono Sampono, terima kasih Bapak telah hadir mewakili DPD. Yang kami hormati Ketua Komisi 2 DPR RI Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung, terima kasih Pak Doli atas kesempatannya hadir. Tapi penting untuk kita definisikan ulang apa yang dimaksud dengan pemilu dan apa yang kita pahami tentang pilkada. Pemilu, pilkada adalah arena konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Nah, karena memang kita sadari mengapa terjadi konflik, ini berangkat dari pemahaman kita bahwa kita ini adalah majemuk, kita ini plural, dan kemudian kita rumuskan bersama-sama dengan azas atau landasan berbangsa kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Itu artinya kita menyadari bahwa kita ini beragam, kita ini majemuk, tetapi harus kita sadari bahwa kita ini satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, yaitu Indonesia. Berdasarkan itu maka penting kita bersama-sama berkomitmen menjadikan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, karena sebagai wujud dari Bhinneka Tunggal Ika. Desain kepemiluan mendukung untuk itu. Pemilu serentak yang digabungkan antara pemilu presiden, di mana calon presiden diusulkan atau dicalonkan oleh partai politik, dan pada waktu yang bersamaan partai politik juga berjuang untuk meraih suara dan kursi. Akhirnya apa? Masing-masing partai politik yang sama-sama mengusung pasangan calon pasti akan menahan diri. Walaupun sama-sama berebut suara, berebut kursi. Menahan diri karena apa? Ada titik temu, yaitu punya pasangan calon presiden yang sama. Yang berikutnya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, setelah penetapan hasil pemilu nasional, kita akan ketahui partai apa di DPRD provinsi atau kabupaten mana memperoleh kursi atau suara berapa. Yang itu akan dijadikan persyaratan untuk pencalonan kepala daerah. Setelah berebut, setelah berkompetisi untuk memperoleh suara, memperoleh kursi, dalam waktu yang tidak terlalu lama, partai-partai politik akan berangkulan kembali, akan berkoalisi, akan bergabung kembali dalam mendukung atau mencalonkan pasangan calon kepala daerah. Nah, desain kepemiluan yang semacam ini kami yakini bahwa pemilu betul di situ terjadi konflik, terjadi kompetisi, tetapi akan menjadi sarana kita semua untuk mengendalikan diri, untuk menjamin bahwa kompetisi itu berujung kepada integrasi. Karena melayani partai politik, melayani pemilih harus sabar. Soalnya apa? Kursinya satu yang memperebutkan banyak. Kursinya terbatas yang memperebutkan banyak. Kita harus sabar untuk melayani pemilih, melayani peserta pemilu. Mari sejenak bersama-sama kita menundukkan kepala dengan iringan doa. Semoga segala hajat kita untuk memulai tahapan pemilu 2024 mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ridhoillahi wa syafaati Rasulillah wa ala kulli sholihah bi barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, nanti bersama-sama, tidak saya sendirian, dengan sesama anggota KPU kita luncurkan tahapan pemilu 2024. Saya akhiri sampai di sini. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang kami hormati, selanjutnya bersama-sama kita akan menyaksikan prosesi peluncuran tahapan pemilu tahun 2024 yang ditandai dengan penekanan tombol sirine. Untuk itu kami undang kepada Ketua KPU RI, anggota KPU RI. Kami akan mengundang kepada Ketua DPR Republik Indonesia Dr. Honoris Causa Ibu Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Bapak Hashim Asyari, Anggota KPU Republik Indonesia Bapak Muhammad Afifuddin, Ibu Betty Epsilon Idros, Bapak Parsadan Harahap, Bapak Agus Melas, Bapak Yulianto Sudrajat, Bapak Ida Molik dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Bapak Bernard Dermawan Sutrisno untuk menuju ke balkon untuk melaksanakan sesi peluncuran tahapan pemilu tahun 2024. Baik, bagaimana Mas Edo, apakah sudah dapat kita memulai untuk dapat prosesi penekanan tombol sirine? Saat ini kita masih bersiap-siap, kita nanti akan bersama-sama menghitung mundur untuk peluncuran dimulainya tahapan pemilu tahun 2024. Kita sudah siap, Cindy? Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan bersama-sama menghitung mundur sebagai aba-aba dimulainya penekanan tombol sirine. Kita akan hitung mundur 3, 2, 1.